Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim di Kalimantan Tengah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran dan lahan Karhutla serta kekeringan selama 185 hari. Mulai tanggal 8 April hingga 10 Oktober 2026, meskipun wilayah tersebut juga masih berada di fase transisi dari musim hujan ke kemarau. Langkah tersebut dimulai lebih awal agar seluruh sektor memiliki waktu untuk memetakan anggaran dan memperkuat mitigasi sebelum periode rawan di bulan Mei. Kita akan berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Bapak Multazam. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Multazam. Pagi Mbak Risti. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, ini sudah penetapan ya untuk wilayah Karhutla sekarang mulai 8 April sampai dengan nanti 10 Oktober. Apa ini karena juga BMKG menyampaikan bahwa ada dampak El Nino yang mungkin terjadi selama musim sekarang, Mei hingga Oktober? Betul Mbak. Betul. Jadi peringatan dini itu menjadi tanda awal yang disampaikan oleh institusi resmi. Kemudian kami juga ada beberapa instrumen lain atau parameter lain yang kemudian mendukung untuk keputusan itu. Kemudian ada sejarah yang cukup kelam 2015, 2019, 2023. Itu lalu kemudian kami tidak ingin kecolongan lagi di tahun 2026. Oke. Mbak Risti. Oke. Nah, antisipasinya seperti apa saja sih Pak? Secara teknis banyak sih yang akan kita kerjakan. Tentu kalau status siaga di sektor akan bekerja secara mandiri sesuai dengan program dan kegiatan. Cuman dalam beberapa saat minggu ini atau minggu depan ini kami akan melakukan teknik terbatas. Kita akan mapping seluruh program dan kegiatan karena terkait juga dengan terbatasnya pembiayaan. Nah, kita ingin pembiayaan yang ada di lembaga-lembaga atau institusi yang akan terdampak atas bencana Karhutla dan bencana kekeringan ini untuk lebih jeli, prioritasnya lebih kena, kerjanya lebih satset gitu, Mbak Risti. Oke, ada tim-tim khusus misalnya yang untuk mempersiapkan, jadi dibagi antara 3 fase ataupun juga ada skala prioritas jangka pendek, jangka panjang. Seperti apa sih strategi khusus yang disiapkan oleh BPBD Kota Waringin? Ini kan hal yang juga setiap tahun terjadi juga ya Pak Multazam ya? Iya, tinggal eskalasinya berbeda-beda Mbak. Jadi yang saya sebutkan 15, 19, 23 itu memang situasi yang cukup banyak mengganggu kehidupan dan penghidupan lah. Kalau terkait itu kita sudah punya mekanisme Mbak, karena kita sudah berkomitmen pada rencana kontingensi. Jadi kita punya rencana kontingensi yang kita sepakati seluruh sektor, baik dunia usaha, kemudian pemerintah, kemudian juga ada institusi media, karena kita ada pentahelik ya. Nah, kemudian masyarakat, semua kita punya komitmen yang sama. Jadi kita sudah berbagi peran, kita harapkan perannya bisa bekerja optimal, sehingga kerusakan, kerugian akibat bencana Karhutla dan bencana kekeringan ini bisa kita tanggulangi lebih awal. Oke, kalau dilihat dari sisi kesulitan, di apa sih kendala yang paling berarti Pak Multazam? Kalau Karhutla penanganannya tentu ekstra karena tidak semua yang terbakar mudah dilintasi melalui darat Mbak. Dan itu akan ekstra pembiayaan. Oke. Jadi kita berharap kesadaran masyarakat meningkat. Ya, nah untuk kesadaran masyarakat nih, kita tahu bahwa kadang-kadang ini juga dilakukan oleh perilaku manusia juga kebakaran hutan dan lahan ini. Apa yang benar-benar menjadi semacam, apakah ada sanksi khusus atau ada himbauan yang cukup tegas begitu kepada para pemilik-pemilik lahan, Pak Multazam? Kita bagi dua ya Mbak ya. Tentu ancaman itu maksimal semua bicaranya. Dan itu adalah upaya akhir. Tapi kita salah juga kalau pemerintah tidak hadir untuk memberikan solusi bagaimana kemudian masyarakat bisa melakukan aktivitas pertanian, berkebun, tetapi dia tanpa merusak lingkungan. Dan ini PR kita bersama secara nasional. Jadi bukan hanya di daerah, di kami gitu. Jadi kami harap ini bisa didorong dari pemerintah pusat agar ada alternatif-alternatif lain
bagaimana masyarakat ini bisa bekerja, tetapi tanpa merusak lingkungan. Oke. Ya, itu. Itu Kemudian yang tata guna air. tata Harus guna kita air. atur. Ya, karena di beberapa daerah tertentu, ini kan kalau ancaman yang disebutkan daerah Jawa dan segala macam. Mungkin sekarang kita oke lah, air masih ada. Tapi bisa kita bayangkan 3-4 bulan kemudian kemarau, intensitas hujan sangat rendah, bahkan BMKG menyebutkan terendah di 30 tahun terakhir. Waspada ini, tentunya kita juga sama-sama menjaga masyarakat. Kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur sudah diperintahkan pimpinan. Tetapi komitmen semua. Jadi komitmen itu bukan hanya diucapkan, tapi harus Laksanakan ya. Oke. Oke. Kalau untuk posko-posko khusus yang kira-kira mempersiapkan semacam kebutuhan air begitu sudah ada juga ditetapkan di Kota Waringin. Sehingga nantinya Ya, itu sebagai pasti penampungan. ada. Jadi masyarakat Skemanya pasti ada, Pak. Oke. Ada semua, Mbak. Jadi kalau di Kota Sampit itu air banyak didistribusi oleh air Sungai Mentaya. Ya. Tapi ini dalam beberapa saat terakhir ini nanti akan kami lakukan pertemuan dengan tentunya PDAM ya. Karena PDAM ini juga jadi sumber airnya mengambil dari sungai dan sungai itu terancam intrusi air laut Oke. pada saat kemarau asin. Ya. Nah itu yang jadi PR nih kita nih. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi ya mungkin agak kekurangan pasokan air bersih ya, yang layak konsumsi ya. Dan masyarakat kan sebenarnya sudah tahu ya pola-pola seperti ini ya Pak Multazam. Jadi dari BPBD masih terus memberikan himbauan, pengumuman atau mungkin menempelkan spanduk di tempat-tempat khusus begitu supaya masyarakat lebih aware, lebih mengingat. Ini salah satunya sama RI Pro 3 nih. Siap. Ya, thank you banget ya. Pagi-pagi udah nyiarin soal ya ancaman gini. Tapi ini harus disadarin masyarakat. Oke. Ya, karena ini kan bagian dari kebutuhan publik juga ya, Pak Multazam ya. Nah kalau media komunikasi habislah udah Mbak. Minta tolong sama teman-teman dan mereka dengan sukarela, dengan semangat yang sama, karena lingkungan sekarang menjadi bagian penting setelah lama dihancur leburkan. Kemudian, iya, gitu. Ada himbauan terakhir mungkin Pak Multazam yang mau disampaikan kepada publik? Mumpung masih hujan, simpan air. Baik kalau gitu. Sukses selalu, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan Pak Multazam. Thank you Mbak Rizky, selamat akhir pekan juga. Selamat pagi. Pagi. Kepala Pelaksana dari BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, dan kembali diingatkan agar masyarakat bisa menjaga kebutuhan air, terutama menjelang musim kemarau yang diperkirakan akan mengalami kekeringan cukup panjang.